Coba tuh sederhana, ternyata bagimu cintaku hanyalah berlalu di tengah malam kelabu. Baiklah di sini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Faja. Di sini saya akan memaparkan materi dari buku Profesor Dr. Suryadi Magister Agama yang berjudul Metodologi Penelitian Hadis. Metodologi penelitian hadis dalam buku Profesor Suryadi ini memiliki 6 subbab. Di antaranya yang pertama adalah kerangka dasar metode penelitian hadis, takrij hadis, i'tibar al-sanad, kritik sanad, dan kritik matan. Kerangka penelitian hadis sendiri ialah sejumlah rangkaian penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan objek sanad dan matan. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dari segi ucapan, perbuatan, maupun keputusan. Nama lain dari penelitian hadis sendiri itu ada dua. Yang pertama ada takrij al-hadis dan naqd al-hadis. Selanjutnya takrij al-hadis. Secara etimologi sendiri, takrij berasal dari kata khoraja yang berarti al-zuhur atau artinya tampak, al-buruj jelas, al-istinbat artinya mengeluarkan, al-tadrib artinya meneliti, dan al-tauji artinya menerangkan. Secara terminologi sendiri, takrij adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan syaratnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan. Takrij merupakan suatu metode untuk menentukan kehujahan hadis serta unsur-unsurnya yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada takrij naqd, takrij tasih, dan takrij i'tibar. Selanjutnya ialah i'tibar al-sanad. Secara etimologi, i'tibar adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan bermaksudkan untuk mengetahui segala jenis yang sejenis. Menurut istilah, i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad untuk hadis tersebut agar dapat diketahui ada atau tidaknya periwayat yang lain untuk hadis yang dimaksud. Tujuannya agar jelas dari sanad, perawi, metode yang digunakan oleh para perawi yang bersangkutan. Selanjutnya ialah penelitian sanad dalam naqd al-hadis. Sanad menurut bahasa merupakan sandaran atau yang dapat dipegangi atau dipercayai. Maka surat hutang juga dinamai sebagai sanad, itu salah satu contohnya. Kaki bukit atau gunung juga dikatakan sebagai sanad. Sanad mengandung 2 unsur penting. Yang pertama ada nama-nama periwayat, yang kedua lambang periwayatan hadis yang dilakukan oleh rawi dalam meriwayatkan hadis. Sanad dan matan sendiri sangat penting kedudukannya dalam periwayatan hadis yang dinyatakan hadis Nabi Muhammad SAW, tapi tidak memiliki sanad sama sekali, dinyatakan sebagai hadis maudhu'. Selanjutnya adalah kritik sanad, di mana kritik sanad berasal dari bahasa Yunani yang artinya krites atau hakim, seorang hakim, atau krinein yang menghakimi, kriternion dasar penghakiman. Ilmu kritik hadis adalah ketentuan terhadap para periwayat hadis, baik kecacatan ataupun keadilannya dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu yang dikenal oleh ulama hadis. Definisi kritik hadis adalah membedakan atau yang artinya al-tamyiz antara hadis sahih dan hadis dhaif dan menentukan kedudukan para periwayat hadis tentang kredibilitas maupun kecacatannya. Setiap matan hadis tersusun dalam elemen teks dan konsep. Dengan demikian, komponen ungkapan matan dan hadis hakikatnya adalah pencerminan konsep idea yang intinya dirumuskan berbentuk teks. Susunan kalimat dalam matan hadis berfungsi sebagai sarana perumusan konsep keagamaan versi hadis. Simpulannya, berbagai bentuk penelitian hadis dalam buku Metodologi Penelitian Hadis karya Profesor Dr. Suryadi Magister Agama ini membahas berbagai bentuk penelitian hadis
Iktibar al-sanad, kuantitas periwayat, peneliti sanad atau naqd al-hadis, kritik matan dan matan hadis. Penelitian hadis sendiri merupakan kajian yang mendalam dan kritis terhadap matan dan sanad hadis. Tujuannya untuk menentukan validitas sebuah hadis sebagai hujah bagi kebenaran ajaran Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.